Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan menyelesaikan masalah kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar setiap kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang akan kami dengar ini akan menolong kami, akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan menyelesaikan masalah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persis masalah apa yang saudara sedang hadapi akhir-akhir ini. Dan saya juga tidak tahu seberapa besar, seberapa kuat tekanannya, masalah yang saudara hadapi, dan sudah berapa lama. Tapi yang pasti saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, bahkan Roh Kudus akan menolong kita, akan membantu kita untuk kemudian menyelesaikan setiap masalah. Dan saudara, kita harus mengetahui, bukan cuma saudara yang punya masalah. Semua orang, mau kaya mau miskin, pejabat ataupun tidak, mau terpandang ataupun tidak, bahkan tokoh-tokoh Alkitab, bahkan hamba Tuhan, mau pendeta, mau pastor, mau gembala, semua orang, tak kecuali, semua orang punya masalah. Tapi kabar baiknya saudara, kita punya Tuhan yang disebut dengan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Saudara, kalau kita belajar tentang Paulus, di mana Paulus ada komplotan orang-orang yang merencanakan ingin mengakhiri hidupnya dengan tragis. Jadi ada satu masalah yang serius dialami Paulus, karena ini menyangkut keselamatan jiwanya, ini menyangkut nyawanya. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Ini mengingatkan kita bagaimana nanti Tuhan kemudian menolong Paulus, dan begitu juga Tuhan akan menolong kita. Kisah Para Rasul 23. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai ayatnya yang 30. Demikian firman Tuhan. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan. Jadi mereka saudara merencanakan yang buruk dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Jadi saudara bisa bayangkan 40 orang sedang berencana. Mereka sedang menyusun hal yang jahat dan buruk terhadap Paulus. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadap Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu.
Akan tetapi kemenakan Paulus ataupun keponakannya, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apa yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Ayat 23. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut: "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agung, mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, majelis agama datang dan meminta agar Paulus disidangkan lagi. Tetapi kepala pasukan tidak memenuhi permintaan mereka. Ia beralasan masalah Paulus telah dinaikkan ke wali negeri di Kaisarea. Ia menganjurkan agar mereka juga mengajukan tuntutannya kepada wali negeri di Kaisarea. Kepala pasukan tidak mau terjadi keributan jika ketahuan oleh orang-orang Yahudi bahwa Paulus masih ada di markas. Saudara, oleh karena itu ia segera memindahkan Paulus ke Kaisarea malam itu juga dan menyiapkan ratusan prajurit bersenjata dan berkuda untuk mengawal pemindahan Paulus. Saudara, apa yang dapat kita pelajari di sini? Bahwa Tuhan tidak hanya menggunakan keponakan Paulus, tetapi juga kepala pasukan untuk kemudian
menyelamatkan Paulus dari rencana pembunuhan komplotan orang Yahudi dengan tipu muslihatnya. Saudara, secara ajaib Tuhan menolong Paulus dalam hal yang begitu genting, di mana nyawanya dipertaruhkan. Saudaraku, kalau Tuhan menyertai, sebagaimana Paulus disertai, maka Tuhan akan mengirim orang-orang untuk kemudian menolong dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Paulus. Dan kita baca sendiri bagaimana kemudian Paulus selamat dan diamankan. Itulah dahsyatnya Tuhan yang kita percayai. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita, bahkan menyelesaikan masalah apapun yang sedang kita hadapi. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa Tuhan pasti menolong dan menyelesaikan masalah setiap kita. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menolong kita dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Tetap percaya, tetap berharap, andalkan Tuhan, dan lihatlah pertolongan Tuhan nyata atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang menolong dan menyelesaikan setiap masalah kami. Kalau Paulus Tuhan tolong, maka kami pun Tuhan pasti tolong. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kami, di mana Tuhan menolong kami, bahkan menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.